Ikhwatu fillah, rahimakumullah, sebagaimana PDF yang sudah saya kirimkan itu ya sudah dijelaskan, tinggal dibaca ya. Dan itu materinya panjang ya. Ada dua ya, tapi yang satu itu saya malah kirim yang itu yang apa? Yang docnya ya, bukan yang PDF ya. Nggak apalah ya. Nah, kita akan bahas yang panjang. Oke. Berarti ini mau sepakat berapa pertemuan nih tentang 7 golongan yang dinaungi arsy Allah. Berapa pertemuan? Ya, kalau sempat ya bisa 2 atau 3 pertemuan ya. Nggak usah lama-lama itu ya. Yang mau dibuka PDF-nya silahkan tuh ya, sambil dikaji ya. Oke. Hadis as-sab'atu alladina yudhilluhumullah fi dhillih. Nah, itu judul bukunya ya, yang disusun oleh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Ada dibaca hadis dari Abu Hurairah ya. Ikhwatu fillah, Allah mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir ya. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Surat apa itu? An-Najm. Udah hafal ini surat An-Najm? Ayat 31. Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga. Yakni pada hari yang sangat panjang, dahsyat ya, gentingnya, Allah Ta'ala memperingatkan pada para hambanya tentang hari tersebut, dan dia memerintahkan agar mereka bersiap-siap menghadapinya. Di surah Al-Hajj dikatakan, ini sering saya baca sebenarnya ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati say'un azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Ya. Seketika saat itu ya, anaknya yang lahir dibiarkan saja. Kenapa? Hari kegoncangan yang sangat dahsyat. Ya. Insyaallah. Lalai dari anak yang lahir, dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan yang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Waliyadzubillah. Gimana kalau kita mengalami hal itu, Pak? Waliyadzubillah. Pada hari yang agung itu, matahari didekatkan dengan makhluk sejarak 1 mil.
maka setiap manusia akan tenggelam. Ya. Matahari sejarak 1 mil, manusia terbenam dengan apa? Keringatnya. Sesuai dengan tingkat amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang peluhnya itu sampai kedua mata kaki mereka, dan ada juga yang sampai kedua lutut mereka, ada juga sampai kedua pinggang mereka, bahkan ada yang tenggelam sama peluh mereka sendiri, ya, keringat mereka sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, manusia akan berkeringat pada hari kiamat sehingga kedalaman keringat mereka pada bumi mencapai 70 hasta dan menenggelamkan mereka sehingga sampai pada telinga mereka. Dalam keadaan itu Allah menaungi 7 golongan. 7 golongan. Nah, ini mau berapa dulu nih yang dijelasin? 3 dulu ya. 7 lumayan ya sebenarnya ini adanya. Kita jelaskan yang pertama, terus kedua, dan ketiga, cukuplah ya. Oke. Pertama, pemimpin yang adil. Wah, Masya Allah, ini berat sekali ya, pemimpin yang adil. Yang menghakimi manusia, yang mengurusi manusia secara adil dan tidak mengikuti seenak dewe atau apa, mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Surah Shad ayat 26. Jadi orang-orang yang katakanlah menyesatkan, itu akan mendapatkan azab berat ya. Karenanya kan kita diperintah untuk menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi ya. Nah, Allah juga merintahkan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi amanah itu adalah perintah Allah, dan di antaranya memerintahkan supaya amanah itu digunakan menetapkan yang adil, gitu ya. Allah ini memberikan metode pengajaran yang sebaik-baiknya ya dalam Al-Quran, gitu ya. Tapi manusia sudah lupa Al-Quran, itu ya. Lupa Al-Quran. Yang dipilih siapa? Pemimpin yang non Muslim, tentunya. Baik diulang-ulang oke, tentunya. Ya. Sehingga pemimpin yang tidak adil menyengsarakan rakyat. Ya, sekarang juga sudah kelihatan lah gitu bagaimana mendorotnya gitu ya sistem yang saat ini punten tuh ya. Saya nyinggung gitu. Nah, gitu. Udah lagi kita pilih pemimpin yang aduh ya Allah, insyaallah.
Berarti kita sendiri juga tidak memimpin dengan adil. Ya. Loh. Kita kan rakyat. Tapi kenapa kita tidak memimpin diri kita untuk memilih pemimpin yang benar? Kenapa, Pak? Akhirnya pemimpin yang tidak adil, yang serahkan, udah gitu bukan Islam. Ngeri. Mau kemana ini Jawa Barat nih, Pak? Lanjut ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka. Masya Allah ya. Adil terhadap keluarga mereka, terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ini juga berat ya. Tombol negara artinya terhadap keluarga nih, kita nih introspeksi ya lah gitu nya. Toh nyalakeun si eta tak adil, geus gitu. Sama cenderung menghidupkan rumput saudaranya, rumput nyalira gitu nya dibiarkan gitu ya. Kita yang introspeksi, Pak. Jadi ada ya. Kita introspeksinya gitu, harus introspeksi nih. Ya, gitu. Yang dikatakan dalam hadis Muslim ya. Inilah balasan yang diberikan terhadap orang yang berlaku adil di dalam hukum, ya, bagaimana mereka berhukum dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Lalu perhatikanlah bagaimana Allah memberikan balasan. yakni balasan terhadap orang yang berlaku zalim dan tidak berlaku adil. Yang aneh ya gitu. Balasannya adalah di surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhirum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Alhamdulillah. Dari Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang lelaki yang menanggung perkara 10 orang, nih 10 orang, ini baru 10 orang ya, atau lebih ya, kecuali ia akan menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu, di mana tangannya terbelenggu pada leher itu ya. Mereka dia akan terlepas karena tindakannya yang baik atau dibinasakan oleh dosanya. Permulaan jabatan itu adalah cercaan orang lain, tapi sekarang orang-orang itu berlomba pada jabatan. Ya, waliyadzubillah. Pertengahannya adalah penyesalan dan akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat. Dari Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah untuk mengurusi perkara rakyat kemudian dia mati. Ya, tuh. Matinya itu apa? Karena apa? Menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Ya. Nah itu konsekuensi pemimpin yang adil apa? Mendapat naungan arsy Allah. Konsekuensi yang tidak adil apa? Konsekuensinya ya cercaan, penghinaan, cercaan di hari kiamat ya gitu. Dan haram masuk surga. Kumaha Pak? Haram masuk surga, Pak. Nah itu. Terus kenapa dipilih, Pak? Kenapa kita tidak memimpin diri kita untuk memilih yang benar atau yang mudaratnya rada mendingan lah gitunya. Ya dipilihnya orang bukan Islam gitunya.
Insyaallah. Maka inilah ikhwatu fillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua ya.